Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang anak yang soleh. Seorang anak yang soleh, salah satu ciri khas pentingnya adalah bahwa dia akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan parameter kesolehan seorang anak itu diukur oleh seberapa intensif sang anak itu mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat masyhur, yang sangat populer, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang insan, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus pahalanya, illa min thalathah, kecuali dari 3 hal, dari 3 amalan. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mengingatkan kepada kita bahwa menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang ingin tetap mendapatkan aliran pahala kebaikan meskipun kita telah meninggal dunia, meskipun kita telah berkalang tanah. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan 3 proyek besar ini. Yang pertama, menyiapkan proyek sedekah jariyah. Kita menyiapkan sebuah sedekah yang manfaatnya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Inilah yang biasa diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah wakaf. Maka sahabat-sahabat sekalian, jika Anda belum memiliki satu pun proyek wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka siapkanlah proyek itu. Carilah proyek-proyek kebaikan yang membutuhkan uluran tangan Anda. Meskipun sedikit, meskipun hanya Rp1.000, meskipun hanya Rp10.000, berinfaklah untuk sebuah proyek wakaf. Mudah-mudahan pahala wakaf itu, pahala sedekah jariyah itu akan terus mengalir meskipun Anda sudah meninggalkan dunia ini. Yang kedua adalah proyek ilmu yang bermanfaat. Maka siapkan ilmu yang bermanfaat sebagai ladang amal kita, ladang pahala kita meskipun kita telah meninggal dunia. Kalau kita merasa tidak memiliki kapasitas keilmuan, maka setidak-tidaknya kita bisa membantu para ulama, para asatidzah, para ustadz, para da'i untuk membantu tersebarnya ilmu yang bermanfaat yang mereka sampaikan. Mudah-mudahan dengan begitu kita juga bisa menyiapkan ladang pahala yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Proyek besar yang ketiga adalah menyiapkan anak soleh, au waladin salihin yad'ulah, menyiapkan anak soleh yang kelak ketika kita meninggal dunia, maka anak-anak yang soleh itulah yang akan mendoakan kebaikan untuk kita, mendoakan kebaikan yang terus-menerus untuk kita. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda anak yang soleh adalah ketika dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka mungkin meskipun anak itu bukanlah seorang anak yang
alim, bukanlah seorang anak yang taat betul sebagai seorang muslim, tetapi ketika dia selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka doa itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak yang soleh, di mana di kemudian hari insya Allah doa-doa yang dia panjatkan untuk kedua orang tuanya akan menjadi salah satu sebab dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian memperbaiki ibadahnya, memperbaiki kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah menggambarkan betapa dahsyatnya efek dari doa anak yang soleh itu. Nabi SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengangkat derajat kedudukan seorang hamba yang soleh di dalam surga. Jadi ketika kita nanti telah masuk ke dalam surga, insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Lalu ketika derajat itu diangkat di dalam surga, sang hamba yang soleh itu bertanya, Ya Rabbi, anna li hadhihi. Wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan ini? Kenapa derajat saya bisa diangkat seperti ini? Kenapa kedudukan saya di surga ini kok bisa diangkat lebih tinggi lagi dari sebelumnya? Maka itu pertanyaan sang hamba yang soleh ini. Dia bertanya penuh keheranan. Dia merasa sudah mendapatkan kemuliaan surga, tetapi diangkat lagi kemuliaan itu oleh Allah, ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertanya, kenapa bisa begini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa semua kemuliaan ini didapatkan bistighfari waladika lak. Semua kemuliaan ini engkau dapatkan lantaran istighfar, doa-doa permohonan ampun anakmu untuk dosa-dosamu. Ini menunjukkan bagaimana doa seorang anak yang soleh itu bisa mengangkat derajat kemuliaan orang tuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu insya Allah juga akan berdampak kepada sang anak, karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, melainkan malaikat itu akan mendoakan walaka bimisl, dan engkau pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Orang tua kita adalah saudara se-Islam kita. Maka ketika kita mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita, maka malaikat pun akan mengatakan walaka bimisl, engkau pun akan mendapatkan ampunan yang sama. Maka ketika Allah mengangkat derajat kedua orang tua kita lantaran doa-doa kita untuk mereka, maka kita pun juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagai anak yang soleh, kita juga akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah menjadikan diri kita sebagai orang tua yang soleh, lalu kemudian menyiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kewajiban kita dalam konteks seorang anak yaitu mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita di setiap waktu, di setiap hari, dan jangan lewatkan satu hari pun kecuali kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, sebagaimana dalam doa Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.